Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai warga senior, banyak yang sering merasa selama masih bisa beraktivitas berarti bebas dari penyakit. Selama badan masih kuat berarti tidak ada masalah dengan kesehatan. Padahal ada yang sebenarnya mulai berubah. Seiring bertambahnya usia, gula darah naik, tensi ikut tinggi. Banyak yang merasa abai. Karena gak ada rasa gejala yang muncul di badan. Akhirnya ya udah, gitu aja, santai. Sampai suatu saat, tubuh mulai kasih tanda yang gak bisa diabaikan lagi. Dan semuanya sudah terlambat. Mari belajar dari kisah narasumber kita hari ini. Masalah kesehatan itu bukan datang tiba-tiba. Tapi itu kumpulan masalah kecil yang Anda anggap biasa saja. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Tommy Cokro. Ya halo pemirsa, jumpa lagi di Go Healthy dan juga tadi sudah kita dengarkan bersama rekan saya Teguh Cahyana yang telah menyampaikan dan juga harus jadi pengingat untuk kita semua. Banyak yang merasa abai karena nggak ada rasa atau gejala muncul di badan tapi akhirnya terkena stroke. Dah hari ini bersama para praktisi kesehatan telah hadir yaitu ada Bang Paidon, ada Mbak Preti dan juga hadir narasumber yang hari ini usianya masih muda tapi sudah terkena stroke. Nah, lengkapnya seperti apa? Kita dengarkan dulu info sehat berikut ini. Oke, langsung aja kita dengarkan info sehat kali ini. Dan khusus di episode ini yaitu membahas soal kolesterol normal tidak berarti bebas stroke. Lengkapnya yuk, sudah ada Mbak Preti. Silakan Mbak Preti. Tentu saja Mas Tom, kolesterolnya normal tapi ternyata tensinya, gula darahnya, asam uratnya tinggi, ya tetap bisa beresiko terkena serangan stroke. Atau memang pernah tuh ketemu kasus masih usia muda semuanya normal tapi terkena komplikasi. Ya karena mungkin pola hidupnya itu kurang sehat, merokok, kurang tidur. Salah satu aja beresiko terkena serangan stroke. Tapi yang kali ini kita akan bahas lebih jauh yaitu banyak orang yang mengira ketika dia periksa kolesterol totalnya normal berarti sudah aman dari serangan stroke. Padahal tidak demikian. Secara garis besar kolesterol ini kita bagi menjadi 3 komponen utama. Ada HDL, ini kolesterol baik. Lalu ada LDL, kolesterol jahat yang kalau tinggi nanti bisa menimbulkan plak di pembuluh darah. Lalu ada trigliserida yang kalau tinggi beresiko sekali terkena serangan jantung maupun serangan stroke. Nah, jadi banyak orang yang ketika dia cek kolesterol totalnya normal lalu merasa dirinya aman. Padahal yang penting itu bukan hanya kolesterol total yang kita perhatikan, tapi bagaimana dengan kadar LDL, HDL, trigliserida. Seringkali saya juga menemukan kolesterol totalnya normal, tapi HDL-nya rendah. LDL-nya tinggi, trigliseridanya tinggi, yaitu tetap beresiko tinggi terkena serangan stroke. Oleh sebab itu, saya menganjurkan kepada pemirsa jangan berhenti di kolesterol total. Yuk periksa lebih lanjut. Yang diminta adalah periksa profil lipid lengkap. Jadi ketahuan HDL-nya berapa, LDL-nya berapa, dan trigliseridanya berapa. Kalau misalkan semuanya nih ada yang tinggi, harus segera take action. Jangan sampai nantinya bisa menimbulkan komplikasi berupa serangan stroke. Jadi ingat itu pemirsa bahwa cek semuanya jangan anggap enteng ya. Oke, nah seperti janji kami tadi sudah ada narasumber yang siap untuk cerita, tentu memiliki pengalaman yang tidak enak dalam kesehatannya, tapi di sini waktunya untuk mendapatkan solusi. Selamat datang kepada Pak Wawan. Iya. Apa kabar nih Pak Wawan?
Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi ternyata punya kondisi ya, ingin cerita ya. Betul. Nah, jadi kena stroke tuh kapan dan gimana ceritanya tuh Pak? Saat itu pagi hari masih kegiatan saya berdagang ya, sambil berjualan, sambil saya prepare buat bikin cangkang lontong ya. Saya sambil lihat jam, saya lihat 9:30, wah waktunya saya nih jemput anak saya ke ngaji di masjid. Akhirnya saya ambil motor, jemput anak saya di masjid. Cuman sesampai kira-kira 50 meter mau sampai masjid, kok penglihatan saya rada aneh, rada buram gitu. Mungkin ini pikir saya ini pingsan apa mau kenapa-napa. Akhirnya saya tetap jalan tuh ketemu sama anak saya, tapi alhamdulillah masih bisa Lancar lah naik lancar motornya ya, masih lancar naik motor sampai ke rumah. Cuman sampai rumah saya tidur aja. Oke, singkat cerita Bapak dibawa ke klinik Pak. Di betul. tensi ada di angka berapa? Tensi waktu itu 190 kalau nggak salah. Dicek gula darahnya ada di Gula angka darahnya berapa? sekitar 380 sekian. Waduh, pada saat di CT scan ditemukan stroke sumbatan atau pecah pembuluh darah. Iya, hasilnya gimana dok? Ya ini jatuhnya stroke ringan katanya. Oh, Stroke ringan, bilangnya gitu. Stroke ringan aja seperti ini ya dok, melumpuhkan separuh badan saya bilang gitu. Gimana stroke berat? Iya nih penyumbatan mas, kata dia gitu. Yang bermasalah itu di bagian lengannya atau kakinya seperti apa? Boleh dikasih lihat? Ya, yang masih saya rasakan nih kekurangannya nih bagian jempol kiri saya ya. Masih rada bengkok ya. Terus bagian muka masih kayak ketekan gitu, masih tebal gitu. Jadi sedikit mengganggu untuk penglihatan. Walaupun lihat masih normal, tapi sedikit mengganggu aja. Nah, sekarang gini deh contohnya. Coba tangannya Mas dua-duanya gini di sini. Tep. Nah, coba turunin. Naikin. Turunin. Naikin. Nah, ini bicepsnya bagus fungsinya. Ya. Sekarang coba tangannya ditempel begini di ujung ini, itu semuanya dibuka. Nah sekarang, coba naikin kiri, dua, nggak bisa ya? Yang kanan bisa ya? Iya. Yang kanan bisa, yang kiri nggak bisa. Nah berarti sekarang tinggal di sebelah sini yang kita memperbaiki. Di namanya lengan bawah. Ini lengan atas, ini lengan bawah, yang kiri. Ini yang mau kita perbaiki. Nah ini pemirsa adalah gejala sisa yang dialami oleh Pak Wawan sekarang ya. Kemudian tangannya juga ngangkatnya belum sempurna ya. Ya masih terbatas ya, tapi sudah ada perbaikan gitu. Kalau dari jalan boleh kami lihat Pak? Oke, pelan-pelan Pak ya, silakan. Ya. Jalan, coba. Oke, stop. Op. Oke, masih kaku ya. Kaku ya, sebelah kiri ya. Oke, Coba boleh. atrek, bisa atrek ya? Oke. Bis duduk. Oh, iya. Terbalik, Ya. oke. Bagaimana tuh Pak pada saat itu menerima vonis seperti itu? Ya sedih ya. Dan siapa yang paling banyak membantu Pak Wawan? Yang paling utama ya keluarga saya ya. Siapa aja tuh Pak? Ya paling utama ya keluarga kecil saya, istri saya, sama anak saya tuh. Ada nggak yang mau disampaikan kepada istri atau kepada anak-anak yang selama ini ya? Silakan Pak, nggak apa-apa. Pak Wawan ingin menyampaikan apa ke istri sama anak-anak Bapak? Intinya di sini kan Bapak tujuannya bercerita dan juga mendapatkan solusi yang terbaik buat Pak Wawan. Diantar juga oleh istri sama anak-anak. Apa tuh yang Pak Wawan ingin sampaikan? Ya makasih buat istri saya yang masih setia mendampingi saya. Makasih buat anak saya Nadia yang dengan rela merawat saya waktu sakit. Walaupun belum lulus jadi perawat, sekolah masih SMK perawat, tapi sudah ada dasar keperawatannya, sudah berjuang buat saya waktu sakit pertama kali itu. Makasih. Oke, tepuk tangan yuk. Oke, jadi tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, ini jadi pembelajaran buat kita semua ya Pak. Iya. Tadi pada saat saya mau melakukan pemeriksaan tensi, Pak Wawan ini salah satu orang yang sangat takut untuk dilakukan pemeriksaan tensi. Kenapa? Karena Pak Wawan sendiri bercerita kalau Pak Wawan tuh trauma. Tapi hasilnya ini perlu kami buka nih Pak, biar Bapak juga belajar. Ya Pak ya, biar Bapak jangan takut Pak kalau cek tensi.
harus bisa dihadapin. Ini kita lihat tensinya masih tinggi nih Pak, ada di angka 171/73. Kita pengennya tensinya ada di angka 120/80. Kita juga cek tadi asam uratnya pun mulai tinggi nih Pak, ada di angka 7,5. Padahal normalnya pada pria kita pengennya di bawah 7 Pak. Oh gitu ya. Betul, jadi pada Bapak PR-nya ya selain untuk pemulihan motorik dan juga sensorik yang ada di wajah, ini juga penting nih untuk memperhatikan faktor pemicu dari serangan stroke itu sendiri, yaitu tensi dan asam urat. Tensi dan asam urat ini menjadi catatan penting untuk Bapak. Bapak harus bisa kontrol, kendalikan, diturunkan untuk mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Kita mulai dari yang secara umum terlebih dahulu. Bapak masih kontrol ke dokter? Setelah stroke ini saya jadi rutin kontrol, Dok. Bagus. Bagus. Obat-obatan masih diminum secara rutin? Iya. Bapak perlu balik nih, kontrol lagi ke dokter. Bawa catatan tensi harian Bapak. Makanya Bapak gak boleh takut cek tensi. Pada pagi di angka berapa, malam di angka berapa. Itu akan menentukan pengobatan yang diberikan oleh dokter. Setelah itu Bapak bisa upayakan dengan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser yang kita bahas ini adalah laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Seperti yang dipakai sama Mas Tommy dan berdasarkan dengan ilustrasi grafis yang ada di belakang. Nah, kenapa sih Bapak perlu pakai? Karena bantu Bapak untuk mendapatkan tensi dan asam urat yang stabil. Dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah agar jangan sampai terjadi serangan stroke yang berulang. Kita bahas satu-satu ya pemirsa, terutama mengenai masalah tensi. Ketika dipakai, nantinya sinar laser ini akan menjangkau berbagai lapisan kulit, mencapai pembuluh darah, dan mengoptimalkan produksi dari nitric oxide. Jadi Pak, di dalam tubuh kita ini ada sebuah zat alami yang namanya nitric oxide. Dia itu bertugas agar pembuluh darah ini bisa terbuka. Kalau pembuluh darah terbuka, tensinya turun. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi laser ini menjadi kebutuhan kita semua. Semua orang pasti menua toh, tapi khususnya untuk Pak Wawan, orang-orang yang sudah punya tensi tinggi, kebutuhannya ini udah menjadi sebuah kewajiban. Pakai teknologi lasernya sehari 2 kali agar Pak Wawan bisa menjemput pulih secara optimal. Ya, kemudian Pak Wawan dan pemirsa di rumah, perangkat yang sama disebutkan oleh Mbak Preti tadi ternyata punya ekstensi. Jadi ada alat yang namanya intranasal yang menghubungkan antara perangkat di pergelangan tangan dan di hidung. Kenapa kita harus menggunakan intranasal? Karena supaya dapat dampaknya lebih dampak berganda. Jadi lasernya dikeluarin di pergelangan tangan, satu lagi langsung di wajah. Jadi ada percepatan dampak khususnya di daerah kepala. Ini akan membantu apa? Mengurangi sakit kepala, migrain, kemudian membantu penglihatan mata ya, kemudian membantu meningkatkan aliran darah ke otak, membantu mengurangi risiko demensia, vertigo, dan membantu meningkatkan produksi hormon namanya melatonin untuk membantu tidur lebih lelap. Jadi nanti kualitas dari terapi dengan teknologi lasernya akan bisa lebih baik sehingga kecepatan pulih itu bisa lebih baik. Dan pada perangkat yang sama saat ini dengan terobosan terbaru itu ada perangkat teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah tadi kayak Pak Wawan punya masalah di lengan bawah sebelah kiri. Nah dengan bantuan teknologi NMES ini nanti otot-otot di sini itu distimulasi, baik ototnya supaya dia seperti berkontraksi, juga sarafnya supaya menstimulasi itu merangsang otak yang terdampak. Sehingga apa? Dengan sirkulasi darah ke otak yang lebih baik, kemudian lengannya digunakan perangkat NMES, maka ada sinergi dalam proses pemulihan. Nah pemirsa, kita semua kepingin sehat, upayakan kesehatan itu dan Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita jalan lewat teknologi-teknologi terbaru. Karena itu apa? Berhenti menunda-nunda, dan saya minta Pak Wawan dan pemirsa yang punya masalah stroke untuk mencegah terjadinya stroke berulang, atau Anda yang punya potensi stroke, yang punya yang punya tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi, ayo kita mulai gunakan teknologi laser sekarang juga. Jadi pemirsa yang mendengarkan kami tentu tadi sudah dijelaskan, take action, jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tunda-tunda lagi. Kita prioritaskan punya alat kesehatan Aku Laser agar Anda sekeluarga lebih sehat. Aku Laser adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi.
Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Aku Laser hanya ada di Gogo Mall dengan nomor yang ada di layar televisi Anda. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung nih pemirsa, Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Nah, Gogo Mall memberikan kemudahan cicilan ini. Jadi pemirsa tidak perlu untuk nunggu-nunggu lagi, tidak perlu untuk nunda lagi. Langsung bisa segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Anda juga bisa dapatkan Aku Laser secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogo Mall, lokasinya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nanti Customer Relation Gogo Mall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogo Mall. Ingat ya, hanya ada di Gogo Mall, tidak ada di lokasi lain. Gogo Mall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harus waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogo Mall. Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Anda kembali lagi menyaksikan Go Healthy. Tadi kalau misalnya Anda sudah bergabung dari segmen pertama, sudah melihat ada yang namanya info sehat. Nah sekarang kami mulai di segmen ini dengan solusi sehat. Nah apa yang akan dibahas di sini yaitu soal thumb extension untuk membantu pemulihan stroke. Caranya gimana? Ada Bang Paidon di sini. Silakan Bang. Ya, terima kasih Mas Tommy. Latihan ini sebetulnya yang namanya thumb extension itu merupakan kelanjutan dari namanya arm exercise atau khususnya forearm ya. Jadi kalau ekstensi forearm kan seperti ini ya. Nah, ini satu. Kenapa? Kan ini banyak sekali di sini punya masalah. Tadi mungkin Anda bisa lihat Pak Wawan, forearmnya itu mengalami masalah jadi belum bisa bergerak. Nah, biasanya seringkali berhubungan juga dengan jari-jari termasuk khususnya jempol. Nah, jempol ini jadi dia seperti mengalami tekukan atau kontraktur seperti ini. Ya, nah untuk mencegahnya maka kita lakukan latihan namanya thumb extension. Fungsinya apa? Pertama dia supaya mencegah kekakuan. Ya, kedua meningkatkan fleksibilitas. Ya, terus kemudian dia atau membantu supaya dia bisa bergerak lagi dan tentu mencegah kontraktur. Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan adalah seperti ini. Nanti kita berusaha untuk menarik jempol ini ke atas semaksimal mungkin, semaksimal yang kita bisa, baru ntar kita bantu. Ya, nah kemudian lepas lagi, kita tarik lagi, cuman bisa sedikit nggak apa-apa, kita tarik lagi. Lepas, seperti ini kita tarik lagi. Sekali lagi, nekuk, kita tarik lagi. Tujuannya apa? Untuk membantu supaya dia bisa bergerak, ototnya bisa berkontraksi, khususnya di forearm ya. Karena waktu menarik jempol ini yang sebenarnya berkontraksi adalah forearm. Nah, lakukan ini sekitar 10-15 kali per set. Lakukan sekitar 4-5 set per sesi latihan, lakukan 2-3 kali sehari. Nah ini adalah cara yang aktif, artinya kita aktif melakukan
upaya untuk melakukan latihan ekstensi jempol ini supaya dia bisa fungsional lagi, bisa mencengkram. Nah, kalau pada kasus Pak Wawan, latihan aktif ini bisa juga dibantu dengan latihan pasif yang ada bisa didapatkan lewat teknologi NMES yang ada pada laser. Jadi satu kesatuan nih, perangkat teknologi lasernya dengan teknologi NMES ini berada dalam satu alat yang sama. Sehingga apa? Dia membantu percepatan pemulihan, kemudian membantu pergerakan ke arah yang lebih baik. Yang menarik adalah apa? Di ototnya distimulasi, sarafnya distimulasi, aliran darah ke otak distimulasi, jadi sinergi. Mudah-mudahan bisa terjadi perbaikan yang lebih cepat. Oke, thank you infonya Bang Paidon. Nah, bicara tadi dia Bang Paidon menyampaikan pentingnya untuk menambahkan dengan yaitu terapi yang pasifnya. Tadi kan aktif sudah, sekarang pasifnya yaitu dengan percepatan pemulihan pergerakan ke arah yang lebih baik dengan NMES. Nah, Pak Wawan sekarang sedang melakukan itu ya. Nah, ini dia. Terlihat bahwa sudah ada pergerakan ya. Tadi pada segmen sebelumnya kita lihat telapak tangannya Pak Wawan ini cenderung masih menekuk ya. Udah ada spasi, sudah ada kekakuan setelah dipasangkan dengan teknologi NMES ya, Neuromuscular Electrical Stimulation, ini memberikan stimulus pada saraf dan otot sehingga terjadi pergerakan pasif. Jadi yang pemirsa saksikan nih pergerakan pada jari-jari tangan kirinya Pak Wawan ini adalah berkat stimulus dari teknologi NMES. Nah, rangkaian ini kita sebut dengan terapi pergerakan pasif. Tujuannya adalah untuk merangsang kembali ototnya menjadi lebih kuat, volume ototnya juga terjaga sehingga nantinya pergerakannya menjadi lebih baik dan Bapak bisa jemput pulih secara maksimal. Apa tuh Pak yang Bapak rasakan? Iya, kayak disetrum, tarik-tarik ya. Nah, Seperti ditarik Bapak ya Pak berasa ya? nggak tangannya kayak ditarik ke atas Iya. gitu. Nah, ini namanya gerakan ekstensi. Nah, yang otot yang terlibat di sini ya, otot-otot ekstensor namanya. Nah, otot ini. Nah, Allahu tuh. Akbar. Iya. Jadi ini adalah bentuk terapi yang Bapak perlukan di rumah. Jadi dari sisi darah dan pembuluh darah Bapak bisa optimalkan dengan menggunakan teknologi laser. Khusus untuk otak pakai intranasal. Nah, untuk pergerakan saraf dan otot pakai teknologi NMES. Dan beruntungnya nih pemirsa, semua itu bersinergis dalam satu alat. Jadi pakai satu alat dapat semuanya. Darah pembuluh darahnya dijaga, saraf dan ototnya diaktifkan. Nah, ini kebetulan karena ditempel di lengan, makanya pergerakannya di tangan. Betul. Kok lihat contoh tadi kan bisa digerakkan di contoh ya paha misalnya gitu ya. Betul, bisa dipasang nih di tungkai ya, tungkai atas nih, paha depan, paha belakang, sekitar lutut, lalu bisa di betis, di sekitaran tulang kering. Nah, itu juga bisa dibantu agar nanti Bapak jalannya jadi lebih bagus. Tadi pada segmen sebelumnya tangannya masih ngepel, sekarang tangannya udah lebih kebuka ya Pak ya. Nah, harapannya nanti Bapak tangannya jadi lebih gak kaku. Jadi mulai bagus tuh nanti motorik halusnya. Gak cuman kupas telur 8 kilo, Pak. Bisa main gitar lagi kita. Betul. main gitar nih, Pak? Bisa main gitar lagi. Pak Wawan main gitar nggak? Hobi dulu ya. Oh, hobi. Oke. Gitar, nyanyi. Teknologi laser juga salah satunya itu membantu mengurai penggumpalan darah, pemirsa. Para penderita stroke seringkali di dalam pembuluh darahnya itu terdapat gumpalan darah akibat pilihan makanan yang terus-menerus sejak zaman dulu kala, ya. Jadi Anda bisa bayangin sel darah merah, darah putih, keping darah menggumpal karena pilihan makanan, karena gorengan, goreng tepung, minuman manis, minuman bersoda, ya, makanan bersantan. Nah, si penggumpalan darah itu mengikat juga tuh di situ ada kolesterol, asam urat, ya. Sehingga apa? Kolesterolnya nggak bisa dipakai, asam uratnya nggak bisa dibuang, gula darah nggak bisa diantar. Dengan bantuan teknologi laser, maka si penggumpalan ini terurai, pemirsa. Nah, ketika dia terurai, bayangkan tuh nutrisi yang ada di dalam darah bisa diantar ke seluruh tubuh. Gula yang ada ikut dalam gumpalan tadi itu bisa diantar ke sel, dari sel nanti gulanya bisa dibakar. Selain mencegah komplikasi penyumbatan pembuluh darah, juga bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar. Pemirsa bisa bayangin nggak aliran darah yang lebih lancar, terbuka, tadi Mbak Preti sudah jelaskan, jadi volume darah ke otak bagus, darahnya penggumpalannya terurai, kemudian lengannya distimulasi, ya, sehingga kita bisa berharap tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Pak Wawan juga harus ke dokter, kemudian pemirsa juga kunjungi dokter Anda, kemudian lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Mudah-mudahan kesehatan yang prima menjadi milik Anda. Pada dasarnya teknologi laser ini dibutuhkan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah.
Jadi siapapun yang masih punya darah dan pembuluh darah, berarti kita semua ya, ini membutuhkan penggunaan teknologi laser secara rutin. Berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, apapun background penyakit yang Anda alami. Ingat, kuncinya adalah di kualitas darah dan pembuluh darah. Segera upayakan penggunaan teknologi laser agar kualitas darah dan pembuluh darahnya bisa diperbaiki dan kesehatan tubuh kembali lebih optimal. Khususnya nih untuk Pak Wawan yang saat ini sedang berjuang menjemput kembali pemulihan yang maksimal. Bapak perlu pakai Pak secara rutin. Bapak bisa baca mulai dari di YouTube, di berbagai artikel, bisa cari tahu. Itu sudah banyak penyintas stroke yang terbantu kesehatannya kembali menjadi lebih baik. Pergerakannya menjadi lebih optimal dengan penggunaan teknologi laser. Kalau mereka bisa, berarti Bapak juga bisa. Harus lebih bisa lagi. Jadi Bapak jangan patah semangat. Selalu ada harapan ya Pak ya. Iya. Optimalkan pergerakan dan juga pemulihan Bapak, salah satunya dengan penggunaan teknologi laser. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak Wawan telah hadir dan juga berani bercerita pada kita semua dan juga berani untuk mengeksekusi ke depannya Pak ya, untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Dan pemirsa, tentu cerita hari ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun juga. Segera gunakan aku laser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang telah hadir selama lebih dari 10 tahun. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Jadi nih kalau dihitung-hitung lagi, Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 per harinya. Dan Gogomol memberikan kemudahan cicilan ini agar kita semua atau pemirsa tidak perlu menunda-nunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan aku laser. Anda juga bisa dapatkan aku laser secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom Gogomol. Lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomol akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda dan ini hanya ada di Gogomol. Ingat ya, tidak ada di lokasi lain atau di tempat lain, hanya ada di Gogomol. Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen, jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Segera gunakan aku laser, atasi masalah kesehatannya, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy di episode kali ini, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan aku laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV